Anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak sakit parah dan bakal segera kembali ke tanah air. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah pulang kampung ke Korea Selatan setelah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut diketahui pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 lalu. Selama pulang ke negeri ginseng tersebut, ia memang sempat tak terdengar kabar sama sekali. Namun, belum lama ini ia terlihat meresmikan lapangan sepak bola di kampung halaman Yeongdeok, Korea Selatan. Akan tetapi, sebelum terlihat berada di kampung halamannya, Shin Tae-yong dikabarkan sakit hingga harus melakukan operasi. Kabarnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut memang dipastikan sempat sakit. Namun, Arya mengatakan bahwa sang pelatih akan segera kembali ke Indonesia setelah sehat nantinya. Ya, dia, Shin Tae-yong, sehat langsung ke sini, Indonesia, ujar Arya Sinulinga. PSSI juga masih memberi waktu sang pelatih untuk tetap fokus pada pemulihan kesehatan. Apalagi belum lama ini ia juga terlihat berada di kampung halamannya dan telah meresmikan lapangan di sana. Untuk itu, PSSI masih memberi waktu istirahat buat sang pelatih untuk menikmati waktu bersama keluarga juga. Yakan pemulihan, kesehatan, kata Arya Sinulinga. Dia kan baru pulang kampung bro, Yeongdeok, Korea Selatan, jelasnya. Kan lihat lapangan sepak bola di kampungnya. Ada waktu istirahatlah. Lebih lanjut, Arya memastikan bahwa mantan pemain Queensland Roar tersebut tak sakit parah. Menurutnya ia hanya perlu perawatan dan pemulihan saat ini karena sakitnya tak parah. Arya mengatakan mungkin udara di Jakarta panas, sehingga saat kembali ke Korea Selatan butuh perawatan tersebut. Akan tetapi, saat ini Shin Tae-yong sudah membaik dan dipastikan bakal segera kembali ke Indonesia. Bahkan ia juga dikatakan sudah kangen dengan Indonesia. Oleh karena itu, apabila sudah kembali sehat, ia bakal segera ke Indonesia. Tidak parah. Mungkin udara di Jakarta panas atau apa ya, tutur Shin Tae-yong. Ya pasti dia kesini. Ya, pasti kami yakin bahwa Shin Tae-yong kangen sama Indonesia. Indonesia kan asik begitu. Sekedar informasi, Shin Tae-yong sebelumnya dikabarkan bakal kembali ke Indonesia pada 27 Juli mendatang. Walaupun sampai saat ini PSSI belum memberi tanggal pasti Shin kembali ke tanah air. Tetapi mereka hanya memastikan sang pemain bakal segera kembali sebelum persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung. Di tengah panjangnya proses Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sang pemain diminati klub Serie A hingga Bundesliga. Martin Paes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni lalu, Paes dikabarkan Transfermarkt masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang situs tersebut tidak mempublikasi klub mana yang dimaksud. Kini, laporan dari Italia menyebutkan bila Martin Paes masuk dalam radar salah satu klub Serie A, Empoli. Kabar ini ditulis Gianluca Di Marzio yang menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. Dua nama yang jadi prioritas mereka adalah Martin Paes dan Anthony Racioppi, Young Boys. Sumber yang sama menyebutkan kedua kandidat tersebut bakal diputuskan dalam rapat pada Rabu, 10 Juli 2024, ini. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat, tulis Gianluca Di Marzio. Untuk memahami kondisi kemungkinan transfer, Paes atau Racioppi, tambahnya. Martin Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia, walau sudah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun itu masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan belum ada keputusan. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi.
Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan Federasi PAS karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, ujar Ketum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, tambahnya. Sementara Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada September nanti. Masih proses. Kita tunggu saja soal Martin Paes, ujar Yunus Nusi. Kami belum tahu tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Martin Paes. Kami maksimal. Tim kami tetap bekerja, tambahnya. FIFA tiba-tiba menyoroti timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Shin Tae-yong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, bunyi artikel FIFA dikutip dalam resminya. Selain itu, FIFA menilai timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman. Mereka diantaranya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman yang sudah cukup lama bermain untuk skuad Garuda. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar, tambahnya. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, tulisnya. Bukan hanya itu, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Telah menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, katanya. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Shin Tae-yong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya tim juga tak lepas dari peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas Asia asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengatrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke-134.